Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu secara virtual dalam materi fikih ibadah. Kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Ada beberapa hal yang insya Allah kita akan bahas kali ini, yaitu mulai dari pengertian wudhu, dalil wudhu, rukun dan syarat wudhu, serta hal-hal yang membatalkan wudhu, serta pandangan ulama mazhab tentang fardu wudhu dan yang membatalkan wudhu. Baiklah, untuk pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan wudhu. Ya, secara bahasa arti husnul atau keindahan, dan ada juga yang berarti nasbun atau kebersihan. Wudhu menurut istilah yaitu menggunakan air pada anggota badan dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas. Ya, itulah pandangan atau istilah dalam pengertian wudhu itu sendiri. Kemudian dalil tentang wudhu. Ya, kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu isa kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ya, yang artinya bahwa wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Inilah dalil tentang pentingnya wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian dari dalil tersebut kita bisa melihat ada rukun wudhu. Di dalam ayat tersebut disebutkan 4 rukun wudhu, yaitu faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu membasuh wajahmu, aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Jadi itu termasuk rukun wudhu. Kemudian wamsahu biru'usikum, ya, dan basuhlah kepalamu, warjulakum ilal ka'baini, dan kedua kakimu sampai kepada mata kaki. Jadi di dalam ayat tersebut itu dijelaskan ada 4 rukun wudhu. Namun dalam pengertiannya dalam kehidupan sehari-hari, Imam Mazhab Syafi'i menyebutkan ada 6 rukun wudhu. Yaitu pertama ada niat. Meskipun tidak dijelaskan dalam ayat itu, tapi Imam Syafi'i menambahkan niat termasuk juga rukun wudhu. Kemudian membasuh wajah. Kemudian membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Dan yang keempat itu mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan terakhir Imam Syafi'i juga memasukkan tentang tertib. Ya. Selanjutnya syarat wudhu. Ya. Siapa saja yang boleh wudhu? Pertama itu dia orang Islam atau Muslim. Kemudian yang kedua itu dia akil atau dia berakal. Ya, kalau orang gila ya, bukan termasuk syarat wudhu. Kemudian balik atau dewasa. Yang keempat itu tidak berhadas besar atau dalam hal ini haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian yang kelima yaitu memasuki waktu salat. Dan yang keenam itu tidak berhadas. Ya, termasuk juga tadi, termasuk berhadas tadi itu kalau haid dan nifas. Ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, di antaranya ya keluar segala sesuatu dari 2 jalan. Ya, dalam hal ini kubul dan dubur. Yang kedua,
bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Ya, itu juga termasuk hal yang membatalkan wudhu. Sementara yang ketiga, hilang akal. Ya, mungkin karena tertidur, pinsang, atau mabuk. Bahkan termasuk orang gila. Jadi itu membatalkan wudhu ya, kalau kita tertidur, apalagi tidurnya ngorok, ya pingsan juga, tidak dirasa tidak pernah hilang akalnya, ya termasuk juga pingsan, itu juga bisa membatalkan wudhu. Kemudian tersentuh kemaluan, ya. Kemudian yang kelima ada juga yang memasukkan itu memakan daging, ya. Tapi ada yang hanya membatasi makan daging unta, termasuk hal yang membatalkan wudhu. Tetapi berikut ini kita akan melihat bagaimana pandangan Imam Mazhab terkait dengan rukun wudhu atau fardunya wudhu itu, dan terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kita lihat dari Imam Mazhab Hanafi, lihat bagian ini, kita lihat ya. Imam Hanafi itu tidak memasukkan niat sebagai rukun atau fardu wudhu. Ya, dia hanya membahas 4 sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat tadi, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian kita lihat Imam Maliki, niat termasuk bagian daripada fardu wudhu. Kemudian bahkan dia menambahkan mualat. Mualat ini bersambung ya, berkelanjutan. Dan termasuk juga menggosok-gosok anggota wudhu itu bagian daripada rukun wudhu. Ini pandangannya Imam Maliki. Kemudian menurut Imam Syafi'i itu membagi 6 rukun wudhu, yaitu pertama niat, membasuh seluruh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki, dan menambahkan di sini tertib. Seperti yang tadi dibahas sebelumnya ya, Imam Syafi'i 6 hal yang membatalkan wudhu. Kemudian Imam Hambali tidak memasukkan juga niat, berarti sama antara Imam Hanafi dengan Imam Hambali, tidak memasukkan niat sebagai rukun wudhu, tetapi tetap juga memasukkan tertib sama dengan Imam Syafi'i, ya, menambahkan tertib dan mualat dengan pandangan Imam Maliki. Jadi kelihatannya Hanafi di sini ada yang sama dengan Hambali di sini ada yang sama dengan Hanafi, ada juga yang sama dengan Maliki, ada juga yang sama dengan Syafi'i. Ya, kalau kita lihat pandangannya terkait dengan fardu wudhu atau rukun wudhu. Kemudian kita membahas tentang bagaimana tentang hal-hal yang membatalkan wudhu menurut pandangan mazhab. Di sini ada Imam Hanafi, ada 7 hal yang bisa membatalkan wudhu menurutnya. Yang pertama itu keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Kemudian menyentuh perempuan juga termasuk. Kemudian tidur, menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar. Ya sama ya. Jadi ada 7 saja, karena ini ada kesamaan antara nomor 1 dengan nomor 5. Kemudian makan daging unta termasuk juga membatalkan wudhu. Dan yang ke-6 ini memandikan mayat. Setelah memandikan mayat itu dianggap membatalkan wudhu menurut Imam Hambali. Tetapi Hanafi hanya melihat 3 saja yang membatalkan wudhu. Dari ke-6 yang disebutkan tadi Hambali, menurut Imam Hanafi hanya 3 saja, yaitu keluar sesuatu dari 2 jalan, kemudian menyentuh perempuan, dan tidur. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik itu melihat 4 hal, sama dengan Syafi'i. Yang keempat itu keluar sesuatu dari 2 jalan, kemudian menyentuh perempuan, kemudian tidur, dan menyentuh kemaluan. Inilah beberapa hal menurut pandangan mazhab tentang membatalkan wudhu. Jadi yang paling banyak kelihatannya di sini Imam Hambali banyak hal-hal yang membatalkan wudhu, termasuk memakan daging unta. Itu yang membatalkan
Wudu itu berarti